Teori ini menjelaskan tentang efek jangka panjang dari televisi yang menanamkan sebuah ideologi kepada audiens sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi, sehingga audiens akan memaknai dunia sesuai dengan pemaknaan yang ada di televisi. Apa yang ditayangkan televisi dianggap sebagai sebuah representasi atau kenyataan halayak akan menyesuaikan diri mereka dengan apa yang mereka lihat di televisi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Gardner ketika ia menjadi dekan Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Baiklah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh teori kultivasi. Seperti yang kita lihat di TV-TV, bahwasanya penanaman kakao yang salah seperti pemilihan lahan yang tidak sesuai mengakibatkan tanaman kakao akan tumbuh tidak optimal, rentan terhadap erosi tanah, dan bisa mengalami gagal panen karena lahan tidak mendukung pertumbuhan yang baik. Dan yang kedua, jarak tanam yang tidak tepat. Jika terlalu rapat, tanaman akan bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan sinar matahari, yang mengakibatkan pertumbuhan yang tidak merata dan produksi buah yang rendah. Jika terlalu jarang, lahan tidak dimanfaatkan secara optimal, mengurangi hasil panen per unit area. Selanjutnya, pengelolaan air yang buruk. Tanaman kakao dapat mengalami stres air, terutama di musim kemarau, yang dapat menghambat pertumbuhan, menurunkan produksi, dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kemudian, pemangkasan yang salah. Tanaman kakao yang terlalu rimbun akan memiliki sirkulasi udara yang buruk, meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit seperti jamur, serta menurunkan produksi karena sinar matahari yang tidak merata. Seperti yang kita lihat di televisi, hendaknya sebelum melakukan penanaman kakao, kita memilih bibit yang berkualitas tinggi. Kalau kita memilih bibit yang berkualitas rendah, bibit yang tidak sehat atau berkualitas rendah akan menghasilkan tanaman yang lemah, rentan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki produksi buah yang rendah dan kualitas biji yang buruk. Kemudian, kita tidak hanya memilih bibit yang unggul, tetapi juga pupuk yang tepat dan pupuk yang cukup. Jika pemilihan pupuk yang tidak tepat atau tidak cukup, tanaman kakao tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, yang menyebabkan pertumbuhan yang lambat, daun menguning, dan produksi buah yang rendah. Kelebihan pupuk juga dapat merusak akar tanaman dan mencemari lingkungan. Baiklah, dengan penjelasan ini diartikan bahwa semua yang di televisi tidak bisa dinyatakan benar atau nyata. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana penanaman kakao yang benar. Yang pertama, pemilihan lokasi. Pilih lokasi dengan iklim yang sesuai, yaitu suhu antara 25-30 derajat Celcius dan curah hujan 1.500 sampai dengan 2.000 mm per tahun. Kemudian, persiapan lahan. Bersihkan lahan dari gulma dan sisa tanaman. Lakukan pengelolaan tanah dengan membajak dan meratakan tanah. Setelah melakukan persiapan lahan, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan bibit. Pilih bibit kakao yang berkualitas, bebas dari penyakit, dan memiliki sertifikat dari penangkar terpercaya. Gunakan bibit dari varietas unggul yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Setelah melakukan pemilihan bibit, kemudian lanjutkan dengan penanaman bibit. Yang pertama, buat lubang tanam dengan ukuran sekitar 50 x 50 x 50 cm. Isi lubang tanam dengan campuran tanah subur, kompos, dan pupuk organik. Tanam bibit kakao dengan jarak tanam ideal biasanya sekitar 3 x 3 meter. Kemudian, isi lubang tanam dengan campuran tanah subur dan pupuk kandang atau kompos. Letakkan bibit di tengah lubang dan tutup dengan tanah hingga akar tertutup rapat. Padatkan tanah di sekitar pangkal batang untuk mengurangi penguapan air. Setelah melakukan penanaman, kemudian pengendalian hama dan penyakit. Monitor tanaman secara rutin dan lakukan pengendalian hama dan penyakit dengan cara alami atau kimia sesuai kebutuhan. Kemudian, setelah melakukan penanaman, lakukan penyiraman. Lakukan penyiraman secara teratur, terutama pada musim kemarau untuk memastikan tanah tetap lembab. Kemudian, terapkan praktik budidaya yang baik untuk mencegah investasi hama dan penyakit. Setelah itu, panen buah kakao ketika sudah matang dengan warna kulit buah berubah menjadi kuning atau merah, tergantung varietas. Fermentasi biji kakao selama 5-7 hari untuk meningkatkan kualitas dan rasa buah. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, tanaman kakao dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang berkualitas, dan memberikan hasil panen yang optimal.